warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Abdul Salam MM selaku dosen pengampu mata kuliah Kooperatif Studi serta rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok 10 kelas kewirausahaan dengan bangga mempersembahkan video presentasi yang berjudul Organizational Component of Cooperative. Presentasi ini merupakan tugas pengganti presentasi tatap muka. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan seluruh anggota tim kami. Yang pertama, saya sendiri, Nabila. Saya akan membuka sekaligus menjelaskan definisi kooperatif. Yang kedua, ada Epi, akan menjelaskan prinsip-prinsip dan struktur organisasi koperasi. Yang ketiga, ada Melina yang akan membahas rapat anggota dan peran pengurus koperasi. Dan yang keempat, ada Nur Aisyah yang akan menjelaskan fungsi-fungsi pengawas dan manajer koperasi. Dan yang terakhir, ada Yeni yang akan membawakan studi kasus, analisis kritis, serta menutup presentasi ini. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sementara menurut Bapak Koperasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, mendefinisikan koperasi sebagai usaha bersama untuk memperbaiki nasib, menghidupkan ekonomi berdasarkan semangat tolong-menolong. Nah, sementara itu, menurut ICA menyebutkan sebagai asosiasi otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan secara demokrasi. Dari tiga definisi ini, kita dapat menarik benang merah bahwa koperasi adalah badan usaha yang demokratis, berasas kekeluargaan, dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Demikian pengantar dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Epi untuk memaparkan prinsip-prinsip dan struktur organisasi koperasi. Terima kasih, Nabila. Saya Epi. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip koperasi dan dasar hukumnya serta gambaran umum struktur organisasinya. Agar koperasi berjalan sesuai jati dirinya, ada 7 prinsip utama yang harus dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Siapapun berhak bergabung tanpa paksaan. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Setiap anggota memiliki hak suara yang sama. Dan yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha atau SHU dilakukan secara adil dan proporsional. Dan yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Koperasi bukan semata-mata mencari untung. Yang kelima, kemandirian. Koperasi tidak bergantung pada pihak luar dalam pengambilan keputusan. Dan yang keenam, pendidikan perkoperasian, anggota terus diperdayakan dan diedukasi. Dan yang terakhir, kerjasama antar koperasi. Koperasi dapat bermitra demi memperkuat posisi bersama. Prinsip-prinsip ini yang membedakan koperasi dari badan usaha konvensional seperti BP atau CP. Koperasi di Indonesia memiliki landasan hukum yang sangat kuat, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, regulasi utama yang mengatur kelembagaan, tata kelola, dan operasional koperasi. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM, aturan turunan yang mengatur teknis pelaksanaan di lapangan. Setelah memahami prinsip dan dasar hukumnya, sekarang kita lihat bagaimana koperasi diorganisasikan. Struktur organisasi koperasi terdiri dari 4 komponen utama yang bekerja bersama secara sinergis. Untuk komponen pertama, rapat anggota atau RAT, posisi dan strukturnya itu yang paling tertinggi atau pemegang kekuasaan. Nah, untuk fungsi intinya yaitu menetapkan kebijakan dan arah koperasi,
Selanjutnya, komponen pengurus. Posisi dan strukturnya itu pelaksana kebijakan. Nah, fungsi intinya mengelola organisasi dan usaha koperasi. Dan komponen yang ketiga yaitu pengawas. Posisi dan struktur yaitu pengawas independen. Fungsi intinya mengawasi kinerja dan kebijakan pengurus. Selanjutnya, komponen manajer. Posisi dalam struktur yaitu pelaksana operasional. Fungsi intinya menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Keempat komponen ini saling mengontrol dan melengkapi. Anggota memilih pengurus dan pengawas melalui RAT, pengurus menjalankan roda organisasi, pengawas mengontrol jalannya pengelolaan, dan manajer mengeksekusi operasional harian. Itulah gambaran umum yang akan kita bahas lebih dalam pada bagian-bagian berikutnya. Selanjutnya, saya persilakan Melina untuk menjelaskan rapat anggota dan peran pengurus. Silakan Melina. Terima kasih Evi, saya Melina, dan saya akan membahas dua komponen pertama secara lebih mendalam, yaitu rapat anggota dan pengurus koperasi. Rapat anggota atau RAT adalah pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Artinya, tidak ada satupun keputusan strategis yang dapat diambil tanpa persetujuan anggota. Rapat anggota tahunan wajib diselenggarakan minimal 1 kali per tahun. Untuk hal mendesak dapat dilaksanakan rapat anggota luar biasa. Kemudian wewenang rapat anggota meliputi: yang pertama, menetapkan dan mengubah anggaran dasar atau AD serta anggaran rumah tangga atau ART. Kemudian, memilih, mengangkat, dan memberhentikan pengurus dan pengawas. Kemudian, menetapkan rencana kerja dan rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi atau RAPBK. Dan mengesahkan laporan keuangan tahunan dan neraca koperasi. Kemudian memutuskan pembagian sisa hasil usaha atau SHU kepada anggota. Memutuskan penggabungan, pelemburan, atau pembubaran koperasi. Prinsip yang berlaku dalam RAT adalah satu anggota, satu suara, atau one man, one vote. Ini menegaskan kesetaraan setiap anggota, terlepas dari besarnya modal yang mereka setorkan. Selanjutnya, pengurus koperasi atau pelaksanaan kebijakan. Pengurus adalah organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan koperasi. Dipilih dari dan oleh anggota melalui RAT. Pengurus umumnya terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian tugas pengurus, yang pertama, mengelola koperasi dan seluruh unit usahanya secara profesional. Kedua, menyusun dan mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja koperasi. 3. Menyelenggarakan rapat anggota tahunan secara berkala. 4. Membuat dan menyampaikan laporan keuangan serta pertanggungjawaban kepada anggota. Dan yang kelima, memelihara daftar anggota, buku keuangan, dan inventaris koperasi. Kemudian wewenang pengurus, yang pertama, mewakili koperasi di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kedua, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru, mengangkat serta memberhentikan manajer dan karyawan koperasi, dan pengurus juga bertanggung jawab penuh atas kerugian yang timbul akibat kelalaian atau tindakan melampaui wewenang. Dengan kata lain, amanah anggota adalah tanggung jawab nyata yang diemban pengurus. Demikian penjelasan dari saya. Berikutnya saya persilakan kepada Saudari Yeni untuk melanjutkan dengan peran pengawas dan manajer. Silahkan Saudari Yeni. Terima kasih Melina, saya Yeni. Pada bagian ini saya akan menjelaskan dua komponen penting yang melengkapi organisasi koperasi, yaitu pengawas dan manajer. Perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan antara pengawas yang bersifat organ demokratis dan manajer yang bersifat profesional kontraktual. Pertama, mengenai pengawas koperasi sebagai kontrol independen. Pengawas merupakan organ independen dalam koperasi yang bertugas untuk mengawasi apakah pengurus telah menjalankan koperasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku. Sama seperti pengurus, pengawas juga dipilih oleh dan dari anggota melalui rapat anggota. Penting untuk dipahami bahwa pengawas bukanlah atasan dari pengurus. Keduanya dipilih oleh anggota dan sama-sama bertanggung jawab kepada rapat anggota. Peran pengawas adalah sebagai penyimbang agar koperasi berjalan secara transparan dan akuntabel. Adapun tugas pengawas berdasarkan pasal 39 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 antara lain
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi secara berkala, meneliti catatan, pembukuan, dan laporan keuangan koperasi, membuat laporan tertulis hasil pengawasan dan menyampaikannya kepada rapat anggota. Serta pada koperasi besar dapat meminta bantuan akuntan publik untuk melakukan audit eksternal jika dibandingkan pengurus dan pengawas memiliki perbedaan. Keduanya dipilih oleh rapat anggota dan sama-sama bertanggung jawab kepada rapat anggota. Namun fungsi utama pengurus adalah mengelola koperasi, sedangkan pengawas berfungsi mengawasi pengurus. Laporan yang dibuat pengurus berupa laporan keuangan dan kinerja. Sementara pengawas membuat laporan hasil pengawasan. Dari sisi peran, pengurus bersifat eksekutif atau manajerial, sedangkan pengawas bersifat kontrol atau supervisi. Selanjutnya, mengenai manajer koperasi sebagai profesional operasional. Manajer merupakan komponen keempat dalam koperasi dan berbeda dari komponen sebelumnya, karena tidak dipilih melalui rapat anggota. Manajer adalah tenaga profesional yang direkrut dan diangkat oleh pengurus untuk menjalankan operasional koperasi sehari-hari. Keberadaan manajer umumnya terdapat pada koperasi yang sudah berkembang dan membutuhkan pengelolaan yang lebih profesional dan terspesialisasi. Tugas dan wewenang manajer meliputi melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh pengurus, memimpin, mengoordinasikan dan mengawasi seluruh staf serta karyawan koperasi, menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan operasional beserta anggaran, membuat laporan operasional secara berkala dan menyampaikannya kepada pengurus, serta mengambil keputusan operasional harian dalam batas wewenang yang diberikan oleh pengurus. Singkatnya, pengurus berperan menetapkan arah dan kebijakan, sedangkan manajer bertugas mengeksekusi dan memastikan kebijakan tersebut berjalan di lapangan. Keduanya harus bersinergi agar koperasi dapat berkembang secara optimal. Demikian penjelasan saya mengenai pengawas dan manajer. Selanjutnya, saya serahkan kepada Nur Aisyah untuk membawakan studi kasus, analisis krisis, dan penutup presentasi. Kepada Nur Aisyah, dipersilahkan. Terima kasih Kak Yeni. Saya Nur Aisyah akan menutup presentasi kita dengan studi kasus nyata, analisis, kritis, dan kesimpulan. Studi kasus Koperasi Warga Semen Gresik (KWSG). Sebagai contoh nyata penerapan komponen organisasi koperasi, kami mengambil studi kasus Koperasi Warga Semen Gresik atau KWSG, salah satu koperasi karyawan terbesar dan paling sukses di Indonesia. Profil: didirikan 1963, berbasis di Gresik, Jawa Timur. Jenis koperasi karyawan Kopkar PT Semen Indonesia, anggota lebih dari 7.000 anggota aktif. Unit usaha minimarket, simpan pinjam, apotik, catering, SPBU, dan lainnya. Keunggulan: aset ratusan miliar, dikelola secara modern dan profesional. Bagaimana KWSG menerapkan 4 komponen organisasi? Pertama, ada RAT diselenggarakan setiap tahun, dihadiri ribuan anggota. Setiap anggota punya hak suara yang sama dalam memilih pengurus dan menetapkan kebijakan. Kedua, pengurus dipilih dari kalangan profesional internal, memiliki visi pengembangan multi-unit, usaha yang terencana dan berkelanjutan. Tiga, pengawas bekerja independen, melibatkan akuntan publik eksternal untuk audit tahunan dan memastikan akuntabilitas transparansi. Keempat, manajer. Tiap unit usaha dipimpin oleh manajer profesional dengan standar manajemen modern sehingga KWSG mampu bersaing di pasar komersial. Adapun analisis kritis koperasi di Indonesia, berdasarkan seluruh materi yang telah kami paparkan, berikut analisis kritis kami terhadap kondisi koperasi Indonesia secara umum. Pertama, ada kekuatan. Memiliki landasan hukum konstitusional yang kuat, pasal 33 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 25 1992. Sistem demokratis, satu anggota, satu suara, mendorong pemberdayaan dan partisipasi aktif anggota. Kedua, ada kelemahan. Banyak koperasi masih dikelola secara tradisional dengan pemahaman tata kelola yang terbatas. Partisipasi anggota dalam RAT sering rendah sehingga keputusan strategis kurang representatif. Ketiga, ada rekomendasi. Tingkatkan kapasitas pengurus dan manajer melalui pelatihan manajemen modern dan digitalisasi administrasi. Perkuat budaya RAT yang partisipatif dan edukasi berkala kepada seluruh anggota. Kesimpulan dan
Kesimpulan dan penutup. Sebagai penutup, izinkan saya mewakili seluruh anggota kelompok menyampaikan kesimpulan dari presentasi kami. Koperasi adalah badan usaha demokratis yang menempatkan anggota sebagai pusat. 4 komponen organisasinya, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan manajer. Bukan sekedar jabatan, melainkan sistem kerja saling mengontrol demi mewujudkan koperasi yang transparan, akuntabel, dan sejahtera bagi anggotanya. Contohnya, KWSG membuktikan bahwa koperasi yang dikelola dengan baik dengan penerapan keempat komponen secara optimal mampu tumbuh menjadi badan usaha yang besar dan berdaya saing tinggi. Kami berharap presentasi ini memberikan pemahaman yang komprehensif. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan. Kami sangat terbuka terhadap masukan serta pertanyaan dari Bapak Abdul Salam MM. Terima kasih kepada Bapak Abdul Salam MM atas bimbingannya, kepada seluruh anggota kelompok atas kerja keras dan kerjasamanya, serta kepada semua pihak yang telah mendukung terselesaikannya tugas ini. Kami mohon maaf atas kesalahan, kekurangan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.